Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Rosalinde, NIM 2019510029. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang elektrokimia, antarmuka, absorpsi, dan koloid. Baik, yang pertama saya akan mempresentasikan tentang elektrokimia. Jadi elektrokimia merupakan salah satu cabang ilmu yang mempelajari peristiwa yang berhubungan dengan listrik dan aliran elektron dalam arti reaksi kimia. Ilmu ini memiliki sangat banyak manfaat dalam kehidupan. Sebagai contoh elektrokimia adalah prinsip yang diterapkan dalam semua jenis baterai yang digunakan oleh manusia pada smartphone, laptop, dan lain-lain. Jenis sel elektrokimia terdapat dua jenis, yaitu sel volta adalah sel elektrokimia yang di dalamnya terjadi reaksi kimia yang menghasilkan energi listrik proporsional, dan yang kedua sel elektrolisis adalah jenis lain dari sel elektrokimia, di mana sel elektrolisis ini bekerja dengan prinsip yang berlawanan dengan sel volta. Sel elektrolisis merupakan sel elektrokimia yang mendorong terjadinya reaksi kimia dengan adanya aliran listrik di dalamnya. Berikut ini merupakan contoh penerapan sel volta. Nah, seperti gambar tersebut itu menunjukkan sel volta sederhana di mana asam sulfat H2SO4 menjadi larutan elektrolit dalam reaksi tersebut. Sedangkan dua logam sebagai elektroda, yaitu zin dan juga tembaga atau Cu. Kedua elektroda tersebut dihubungkan dengan sebuah konduktor yang terdapat lampu untuk membuktikan keberadaan arus listrik. Ini kita juga melihat contoh dari sel elektrolisis. Digunakan larutan NaCl sebagai larutan elektrolit dan dua buah elektroda sebagai anoda dan katoda, serta dialiri oleh listrik melalui sebuah baterai. Ketika arus listrik dialirkan, maka elektroda akan bermuatan positif dan negatif. Elektroda positif akan menarik ion Cl dalam larutan, sedangkan elektroda negatif akan menarik ion Na+ dalam larutan NaCl. Perbedaan sel volta dan sel elektrolisis. Berikut ini adalah perbedaan yang ada dalam sel volta dan elektrolisisnya, antara lain, yang pertama, sel volta itu suatu reaksi kimia menghasilkan energi listrik. Dua, digunakan dua elektroda dengan logam berbeda. Tiga, anoda bermuatan negatif, katoda bermuatan positif. 4, reaksi spontan. Yang kedua, sel elektrolisis itu yang pertama, energi listrik menghasilkan reaksi kimia. Yang kedua, digunakan dua elektroda inert yang sama. Yang ketiga, anoda bermuatan positif, katoda bermuatan negatif. 4, reaksi tidak spontan. Hukum Faraday. Hubungan antara jumlah muatan listrik yang melewati suatu larutan elektrolit dalam jumlah zat yang terdapat dalam elektroda dinyatakan oleh Faraday pada tahun 1834 dalam suatu hukum elektrolis. Hukum Faraday pertama menyatakan bahwa massa suatu zat yang diendapkan akan dibebaskan di setiap elektroda berbanding lurus dengan jumlah muatan yang terlibat. Dalam hukum kedua, Faraday menyatakan bahwa massa suatu zat yang diendapkan atau dibebaskan pada elektroda berbanding lurus dengan muatan yang melaluinya. Secara persamaan matematis, hukum Faraday dapat diperoleh persamaan berikut: W sama dengan E IT berikut saya juga akan menjelaskan atau mempresentasikan materi kedua, yaitu apa itu tegangan permukaan dan antarmuka.
Tegangan permukaan adalah gaya persatuan panjang yang diberikan sejajar dengan permukaan untuk mengimbangi tarikan ke dalam. Tegangan permukaan mempunyai satuan Dine dalam CGS. Tegangan antarmuka adalah gaya persatuan panjang yang terdapat pada antarmuka dua fase cair yang tidak bercampur, mempunyai satuan Dine atau cm. Tegangan antarmuka selalu lebih kecil daripada tegangan permukaan karena gaya adhesif dua fase cair yang membentuk suatu antarmuka adalah lebih besar daripada bila suatu fase cair dan suatu fase gas berada bersama-sama. Jadi bila cairan bercampur dengan sempurna, tidak ada tegangan antarmuka yang terjadi. Nah, manfaat dan metode tegangan permukaan di bidang farmasi itu ada 3. 1. Dalam mempengaruhi penyerapan obat pada bahan pembantu padat pada sediaan obat. Yang kedua, penetrasi molekul melalui membran biologis. Yang ketiga, pembentukan dan kestabilan emulsi dan dispersi partikel tidak larut dalam media cair untuk membentuk sediaan suspen. Ada beberapa metode dalam melakukan tegangan permukaan, yang yaitu 1. Metode kenaikan kapiler dan yang kedua metode tensiometer de Unui. Mekanisme tegangan permukaan. Tegangan permukaan terjadi karena permukaan saat cair cenderung untuk menegang sehingga permukaan tampak seperti selaput tipis. Hal ini dipengaruhi oleh adanya gaya kohesi antara molekul air. Pada saat cair yang adhesif berlaku bahwa besar gaya kohesinya lebih kecil daripada gaya adhesinya, dan pada saat yang non-adhesif berlaku sebaliknya. Salah satu model peralatan yang sering digunakan untuk mengukur tegangan permukaan saat cair adalah pipa kapiler. Peranan ahli farmasi dalam stabilitas sediaan suspensi. Dalam pembuatan suspensi agar stabil dibutuhkan penambahan suspending agent. Suspending agent merupakan bahan tambahan yang penting dalam pembuatan suspensi. Suspending agent digunakan untuk meningkatkan viskositas, mencegah penurunan partikel, dan mencegah pengumpulan resin dan bahan berlemak. Pemilihan suspending agent harus tepat, tunggal atau kombinasi pada konsentrasi yang tepat pula. Meskipun secara kimia sesuai tidak menutup kemungkinan suspending agent dan obat dapat berinteraksi. Suspending agent bekerja dengan meningkatkan kekentalan, sehingga sebaiknya penambahan suspending agent perlu diatur. Kekentalan yang berlebih menyebabkan suspensi sulit terkonstitusi dengan pengocokan dan sulitnya untuk dituang. Suspensi yang baik memiliki viskositas yang sedang serta tidak mengandung bahan bergumpal. Faktor yang mempengaruhi tegangan permukaan yaitu yang pertama jenis cairan, yang kedua suhu, 3 adanya zat terlarut, 4 surfaktan, 5 konsentrasi zat terlarut. Jenis adsorpsi, yang pertama isisorpsi, yang kedua kimisorpsi. Faktor yang mempengaruhi adsorpsi, yang pertama aktivitas adsorpsen, yang kedua luas permukaan adsorben, yang ketiga waktu kontak, yang keempat pengaruh temperatur. Fakta yang mengenai proses adsorpsi. Untuk beragam fakta yang menjadi ciri adsorpsi dalam kimia ini antara lain itu sebagai berikut. Yang pertama, adsorpsi terjadi secara spontan. Yang kedua, adsorpsi merupakan proses eksotermik. Materi ketiga itu tentang adsorpsi. Absorpsi merupakan peristiwa di mana suatu zat menarik zat lain yang berada di sekitarnya untuk berinteraksi dan berikatan dengan zat tersebut. Proses absorpsi ini dapat terjadi antara zat yang berada dalam suatu fase seperti padat dengan padat atau yang berbeda fase, misalnya padat dengan zat tersebut. Adanya peristiwa absorpsi ini akan membuat zat yang awalnya menyebar ke lingkungan menjadi berkumpul dan terikat pada satu media adsorpsi yang dinamakan sebagai adsorben, di mana material adsorben ini memiliki kemampuan dalam menarik zat lain yang cocok untuk berinteraksi dengan material tersebut. Sedangkan zat lain yang tertarik atau terikat ke dalam material adsorben dinamakan sebagai adsorbat.
Proses adsorpsi ini banyak dimanfaatkan dalam bidang kimia seperti sebagai katalis, sebagai penjernih air, dan mengurangi pencemaran. Prinsip kerja adsorpsi. Terjadi adsorpsi dikarenakan adanya ketidakstabilan atau dalam bahasa ilmiah dinamakan residual forces pada permukaan suatu zat adsorben, di mana adanya kestabilan itu membuatnya cenderung berikatan dengan zat lain yang cocok untuk mencapai kestabilan. Maka dari itu, pada umumnya material adsorben memiliki gugus yang dinamakan dengan sisi aktif, di mana gugus ini berperan penting pada proses adsorpsi, yaitu dalam berinteraksi dengan molekul adsorbat. Selain adanya interaksi ini, adsorpsi juga bisa disebabkan karena keberadaan rongga atau pori pada material adsorben. Material seperti karbon aktif dan zeolit merupakan material berpori yang memiliki luas permukaan besar di dalamnya. Akibatnya adsorbat dapat masuk ke dalam pori dan memenuhi rongga yang ada sehingga akan terjebak di dalam pori tersebut. Selanjutnya, material yang telah berada dalam adsorben dapat distabilkan posisinya dengan berbagai interaksi seperti ikatan hidrogen, interaksi dipol, interaksi elektrostatik, interaksi van der Waals, dan lain sebagainya. Contoh aplikasi adsorpsi, contohnya seperti penyerapan racun dari norit, penjernih air dari tawas, penghilang logam berat. Materi yang keempat yaitu koloid. Jadi koloid merupakan campuran heterogen dan dari dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat berukuran antara 1 hingga 1000 nm terdispersi atau tersebar merata dalam medium zat lain. Zat yang terdispersi sebagai partikel tersebut fase terdispersi, sedangkan zat yang menjadi medium mendispersikan partikel disebut medium pendispersi. Nah, jenis-jenis koloid itu sistem koloid dapat dikelompokkan berdasarkan fase terdispersi dan fase pendispersinya. Berdasarkan fase terdispersi, jenis koloid ada 3, antara lain sol atau fase terdispersi padat, emulsi atau fase terdispersi cair, dan buih atau fase terdispersi gas. Koloid dengan fase pendispersi gas disebut aerosol. Sifat-sifat koloid, yang pertama efek Tyndall, yang kedua gerak Brown. Muatan koloid itu adsorpsi, elektroforesis, dan yang terakhir koagulasi. Pembuatan koloid dengan cara kondensasi. Pada cara ini partikel-partikel kecil atau partikel larutan bergabung menjadi partikel-partikel yang lebih besar atau partikel koloid yang dapat dilakukan melalui reaksi redoks. Pembuatan koloid dengan cara dispersi. Pada cara ini partikel-partikel besar atau partikel suspensi dipecah menjadi partikel-partikel yang lebih kecil atau partikel koloid yang dapat dilakukan melalui cara mekanik. Sekian video presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.